Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang malam sahabat subscriber motor pos dimanapun anda berada. Ini kita mau bongkar deksel ya. Kita usahain full versi ya, full dari nol sampai hasil akhir, proses finishing dan lain sebagainya lah ya. Yang penting kira-kira kalau memang teman-teman mau bongkar sendiri, insya Allah di video ini bisa dikerjain sendiri sama teman-teman ya, dari mana aja yang harus diperhatikan, mana aja yang harus dikerjakan gitu ya. Yang paling inti sih seperti titik top, terus packing deksel, karena packing deksel ini nggak bisa pakaiin dengan Xenia Avanza ya, karena dia packingnya yang lubangnya kecil, yang di sini itu yang lubangnya kecil. Terus cara buka pulinya, terus cara pengukuran klepnya, nyekirnya, terus apalagi apa aja yang harus diganti gitu kan. Nah di sini mudah-mudahan video ini bisa full ya, tanpa ada kendala atau potongan-potongan video lainnya gitu ya. Terus kita juga harus tahu nih penyebabnya apa. Penyebabnya ini radiatornya pecah ya teman-teman ya. Bukan pecah sih, maksudnya bocor keangkat. Jadi upper tanknya itu bocor, terus mungkin pas nggak ke kontrol, jadi sampai mesin yang ngangkat ini businya, di lubang businya udah keluar airnya teman-teman. Jadi otomatis dekselnya melengkung. Di busi nomor 2 itu begitu dicopot businya, restarter udah keluar airnya. Mudah-mudahan stang sehernya nggak bengkok ya teman-teman ya. Mudah-mudahan, kita juga masih berdoa itu, karena kalau sampai stang sehernya bengkok artinya lebih banyak lagi biaya yang dikeluarkan gitu untuk ownernya. Kalau kita lihat penyebabnya itu di radiatornya. Nah ini teman-teman penyebabnya di radiatornya, ini rembes di bagian pinggirnya ini. Jadi kalau mobil teman-teman rembes radiatornya bagian sininya, atau airnya selalu berkurang ya kan, ini udah habis nih, karena mesin ini datang sini mati ya. Terus rembes, bagusnya langsung diganti atau minimal diperbaiki ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk Grand Max, saran saya sih bagusnya diganti radiatornya, gunakan yang original, karena kalau yang biasa-biasa kurang kuat ya kalau untuk Grand Max ini ya. Apalagi ada kesalahan pemasangan part gitu, itu bahaya banget teman-teman. Jadi kita udah tahu nih, kalau ada kebocoran sedikit di unit mobil Grand Max, khususnya air radiator, langsung ganti, benerin ya, minimal dibenerin lah supaya nggak bocor lagi ya, apalagi sampai nambah-nambah air radiator terus. Oke, mana-mana aja nih yang mau kita perhatiin nanti. Pertama titik top untuk proses pemasangan timing chain ya, yang di sini itu harus kita bongkar nanti pemasangannya. Mudah-mudahan kita bisa ambilin gambar yang bagus, karena untuk pemasangannya ini emang agak susah ya kalau kalau mesinnya nggak diturunin. Mudah-mudahan nanti kita bisa ambilkan video yang lain yang bisa menggantikan prosesnya gitu ya. Yang penting kan intinya ada prosesnya gitu ya. Mudah-mudahan kalau ada video yang lain kita usahakan cari videonya supaya bisa, tapi tetap kita maksimalin di sini dulu, karena untuk belajar ya, edukasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Karena ilmu yang bermanfaat adalah amal jariah yang tidak pernah terputus selama ilmu itu dipakai ya. Terus pembongkaran ini puli, gimana cara ngelepas pulinya gitu. Kelihatan itu baut 1917 ya, 17 ya. Jadi agak susah karena posisinya di bawah juga. Untuk mobilnya nanti didongkrak ya teman-teman, didongkrak terus dipakein jack stand supaya aman. Yang kita di bawah proses ngolongnya aman ya. Oke, kita mau coba bongkarin yang lain dulu. Untuk pembongkarannya mungkin nggak semuanya kesel ya teman-teman ya, tapi kayak misalnya kayak gini kan bisa ya teman-teman yang buka cuman baut ada 4 biji tuh, 12 ukurannya, buka lepas gitu. Nah untuk baut-bautnya usahakan jangan pernah dijadiin satu teman-teman. Emang untuk proses kalau baut dijadiin satu, proses pembongkarannya cepet, tapi proses pemasangannya lama. Kenapa? Kita nyari baut lagi, bautnya di mana, bautnya di mana gitu. Jadi usahakan bautnya dipisah. Itu yang bener ya teman-teman, nggak dijadiin satu. Nah, dipisah, diwadahin kayak begini. Ini ada nampan stainless. Nah, apa ya, baskom ya? Apa ya? Mangkok ya. Ya, mangkok stainless. Jadi untuk beberapa baut kita masukin situ, kita simpen. Kalau perlu kita kasih tulisan ini baut tutup kelep, ini baut mesin dan lain sebagainya gitu ya. Ini baut aki misalnya gitu.
nggak apa-apa, itu lebih profesional teman-teman. Daripada dijadiin satu di dalam ember, itu proses pemasangannya lama. Kenapa? Karena kita harus nyari kayak gini, ini baut apa ya, oh di sini coba salah, baut ini salah gitu. Nggak profesional teman-teman. Bagian satu, ini baut coil, ini baut busi, gini, lihat. Jadi kita tahu itu di situ posisi bautnya. Nah, coil seperti ini misalnya. Udah. Kita tahu itu baut coil yang ada di busi. Selesai teman-teman. Nah, ini nanti kita copot. Memang kita butuh banyak ya seperti ini ya. Memang kelihatannya lama dan bertele-tele, tapi konsumen senang teman-teman. Kita terlihat profesional kerja seperti itu. Oke, itu untuk teman-teman bengkel ya. Tapi kalau untuk teman-teman pemula yang mau mulai belajar, mau ngerjain mobilnya sendiri, saya sarankan seperti itu. Kalau perlu di atasnya sini dikasih baut coil, nanti di sini baut cover timing chain, satu lagi baut cover valve gitu, baut radiator gitu, dan lain-lain lah ya teman-teman. Nanti saya contohin, saya kasih tahu posisi-posisinya ya. Oke, kita mau ambil kunci-kuncinya dulu. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Nanti part 1, 2, 3 sampai selesai lah. Oke teman-teman, yuk kita mulai bongkar.